Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bahas bab vektor atau ruas garis berarah. Kita lihat gambar di sini. Ada ruas garis A ke B, kemudian ada panahnya. Di sini misalkan titik A berpindah dari titik A ke titik B. Saya ulang, misalnya titik tertentu A berpindah ke titik B. Perpindahan A ke B ditentukan oleh jaraknya ini berapa, kemudian arahnya kemana. Perpindahan ini menggambarkan dengan ruas garis berarah. Kemudian anak panah yang menggambarkan perpindahan tersebut disebut dengan vektor. Sehingga vektor itu seperti ini, ruas garis kemudian punya arah. Panjang anak panah itu disebut jarak atau besar atau skalar. Ini panjangnya ini berapa, itu sama aja besarnya atau skalarnya. Sedangkan anak panah ini menunjukkan arahnya. Jadi kalau kita lihat, vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Kita ambil di sini vektor A diwakili oleh garis AB atau ruas garis berarah AB, dibaca vektor A. Nih, pangkalnya di sini, ujungnya di B. Pangkalnya A, ujungnya B. Kemudian kalau kita lihat, untuk menghitung atau mengukur perpindahan, kita misalkan dari perpindahan dari A ke B, kemudian dia lanjutkan ke C, itu sama saja dengan A pindah ke C. Saya ulang, A pindah ke B, B lanjutkan ke C, maka sama saja A pindah ke C. Sehingga bisa kita tuliskan AB ditambah BC sama dengan AC di sini. Kemudian vektor pada dimensi 2 di R2, atau kalau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari biasanya dalam koordinat kartesius. Vektor A itu 3 satuan kanan 1, 2, 3, kemudian 4 satuan 1, 2, 3, 4, 5 satuan, 5 satuan ke atas. Maka vektor A ditulis 3, 5. Jadi 3 di sini untuk horizontalnya, kalau positif kanan, nanti kalau negatif kiri. Dan 5 itu untuk vertikalnya. Vertikal positif ke atas, nanti vertikal negatif ke bawah. Vektor A berpangkal di O di sini. Maka vektor A disebut dengan vektor posisi. Sekalipun kalau kita lihat di sini, vektor B ini komponennya 3, 5. Ini 3, 5. B dengan A itu dikatakan dua vektor yang sama. Sehingga vektor A sama dengan vektor B jika arah dan besarnya sama. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, dua vektor dikatakan sama jika A sama dengan B, maka kalau A-nya X1, Y1, B-nya X2, Y2, maka X1 harus sama dengan X2, Y1 harus sama dengan Y2. Kemudian kita lihat komponen vektor C. Vektor C di komponennya di sini. Kita lihat dari tandanya di sini. Satu, dua, tiga ke kiri, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah, berarti negatif 3, negatif 5 di sini komponen C. Sedangkan komponen D, kita lihat D ini pangkalnya di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Sementara untuk vektor E
yaitu berbentuk titik di sini. Maka komponennya adalah tidak kanan, tidak kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah, maka komponennya adalah 0 di sini. Kemudian kita lihat pada contoh soal. Misal vektor A 4 negatif 2, B 2 negatif 2, C 1 5. Gambar dan tentukan vektor A ditambah B, vektor B tambah A ditambah 2C, C dikurangi dengan A. Kita pindahkan dulu, A-nya diketahui ini, B, C. Kemudian A ditambah B, A-nya 4 negatif 2, 1, 2 negatif 2 di sini. Ini adalah kemudian dilanjutkan B. B adalah 2 negatif 2, 2 negatif 2. Dua negatif 2 berarti di sini. Sehingga kalau kita ini adalah A ditambah B, maka hasilnya dari ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 1, 2, 3, 4. Berarti 6, 4. Juga bisa dihitung A ditambah B sama dengan 42 ditambah 4 negatif 2, maaf. 2 negatif 2. Ini kita tambahkan 6, ini kita jumlahkan negatif 4, sehingga sama. Horizontal 6, vertikal ke bawah berarti negatif 4 adalah 4. Kemudian pada soal kedua B, kita gambarkan B plus A. B nya dulu adalah 2 negatif 2, 2 negatif 2, ini adalah B. Kemudian ditambah dengan A. A-nya adalah 4 negatif 2, 4, 1, 2, 4, kemudian negatif 2. Ini 4 negatif 2. Hasilnya dari awal kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 ke bawah negatif. Atau bisa kita tentukan dengan cara menghitung, yaitu B 2 negatif 2 ditambah A 4 negatif 2 sama dengan 2 tambah 4, 6, negatif 2 tambah 2 negatif 4, akan sama di sini. Pada soal berikutnya A ditambah 2C. Kalau kita hitung dulu boleh. A nya adalah
4 negatif 2 ditambah 2C 2 kali C 15 4 negatif 2 ditambah 2 10 sehingga jawabannya 6 8. Kita ulang. A nya 4 negatif 2, C nya 15. Di sini diminta A ditambah 2C, maka C nya kita kalikan 2 di sini. Kalau kita gambarkan A nya dulu dari sini saja, 4 negatif 2 4 negatif 2 ini adalah A. Kemudian tambah 2C 2C adalah 2 10 2 10 1 2 3 4 5. Ini adalah 2C, sehingga hasilnya ini adalah A ditambah 2C. Komponennya adalah 1 2 3 4 5 6. Ini sama di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Kemudian tadi agak terlupakan di sini bahwa pada penjumlahan ini hasilnya negatif 6 negatif 4, ini 6 negatif 4, bahwa A ditambah B, ini A ditambah B akan sama dengan B ditambah A, sehingga pada vektor berlaku sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian kita lihat soal yang kedua di sini. Diketahui A, B, C, D, E, F adalah segitiga beraturan. Kemudian P itu dibagi ruas garis AB dan Q dibagi ruas garis AF. Diminta untuk menyatakan FB dalam P dan Q ini. F ke B ini. F ke B ini bisa FB itu bisa kita lihat B A ke A B. Maaf, F A ke A B. F A itu negatif Q karena arahnya berlawanan. Di sana lagi, kalau balik sana negatif Q. Kemudian plus AB, AB adalah P. Boleh ditulis P min Q. Kemudian FE, FE, FE di sini kalau kita lihat, kalau ini kita ambil sebagai titik O, FO akan sama dengan AB, akan sama dengan P, maka bisa kita tulis FO dilanjutkan ke OE. FO ini sama dengan P.
sama dengan vektor B. Kemudian OE searah dan satu panjang dengan AF. AF adalah Q. Kemudian soal yang ketiga adalah BE. Soal ini nomor 1, 3, maaf balik. Yang kedua BE. B ke E. B ke E itu kalau kita lihat ini searah dengan AF atau searah dengan vektor Q. Sehingga kalau kita lihat panjang BO dengan OE akan sama dengan AF karena ini adalah segi 6 beraturan, sehingga BE sama dengan 2F 2Q. Pada nomor 4 AE di sini AE bisa kita lihat menjadi sini AE bisa AF dilanjutkan, tentunya tidak bisa FE karena tidak ada adanya vektor ini, berarti FO dilanjutkan OE. AF itu adalah Q, FO itu adalah P karena searah dan sama panjang dengan AB. Kemudian ditambah lagi OE itu searah dan sama panjang dengan AF, searah dengan Q, ditambah lagi dengan Q, sehingga bisa kita tuliskan 2Q ditambah P atau P ditambah 2Q. Sebagai latihan silakan dikerjakan soal berikut.